Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida Wahyunita, NPM 17081101024. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan syaraf tiruan atau JST. Sel syaraf atau neuron adalah unit pemrosesan informasi yang merupakan dasar dari proses JST. Terdapat 3 elemen dasar dari model neuron, yaitu sekumpulan sinapsis atau jalur hubungan, di mana masing-masing sinapsis memiliki bobot atau kekuatan hubungan. Kedua, suatu ether untuk menjumlahkan sinyal-sinyal input yang diberi bobot oleh sinapsis neuron yang sesuai. Operasi-operasi yang digambarkan di sini mengikuti aturan linear kombiner. Yang ketiga, suatu fungsi aktivasi untuk membatasi amplitude output setiap neuron. JST merupakan salah satu upaya manusia untuk memodelkan cara kerja dan fungsi sistem syaraf manusia dalam melaksanakan tugas tertentu. JST mempunyai struktur tersebar paralel yang sangat besar dan mempunyai kemampuan belajar sehingga bisa melakukan generalisasi, yaitu bisa menghasilkan output yang benar untuk input yang belum pernah dilatihkan. Baik tidaknya, suatu model JST ditentukan oleh pola antar neuron, metode untuk menentukan dan mengubah bobot, dan fungsi aktivasi. JST disebut juga brain metaphor, computational neuroscience, parallel distribute process. JST dapat belajar dari pengalaman, biasanya berhubungan dengan angka atau numerik, sehingga data yang tidak numerik harus dibuat ke numerik. Tidak ada rumus yang tetap atau fix, sehingga disebut dengan free estimator. JST disebut black box atau tidak transparan karena tidak mampu menjelaskan bagaimana suatu hasil didapatkan. JST mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Kelebihan JST, belajar adaptif, itu kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan untuk pelatihan atau pengalaman awal. Self-organization, sebuah JST dapat membuat organisasi sendiri atau representasi dari informasi yang diterimanya selama untuk belajar. Real-time operation, perhitungan JST dapat dilakukan secara paralel sehingga perangkat keras yang dirancang dan diproduksi SGRR khusus dapat mengambil keuntungan dari kemampuan ini. Kelemahan JST, kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi, kurang mampu melakukan operasi aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Model neuron, pada JST neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan-lapisan yang disebut dengan layers. Neuron dalam satu lapis akan dihubungkan dengan neuron pada lapisan lainnya. Kadang muncul juga layer tersembunyi, hidden layer, untuk menambah keakuratan pelatihan. Informasi tersebut bisa dirambatkan secara forward ataupun backward. Ini adalah model sel syarafnya seperti ini. Kemudian sebuah neuron bisa memiliki banyak masukan, tetapi hanya memiliki satu keluaran yang bisa menjadi masukan lagi bagi neuron-neuron yang lainnya. Pada gambar terlihat serangkaian sinyal masukan X1, X2 sampai XP. Tiap sinyal masukan dikalikan dengan suatu bobot WK1, WK2, dan seterusnya. Dan kemudian semua masukan yang telah diboboti tadi dijumlah untuk mendapatkan output kombinasi linear UK.
Selanjutnya, UK akan diinputkan ke suatu fungsi aktivasi untuk menghasilkan output dari neuron tersebut, YK. Suatu nilai threshold atau bias dapat ditambahkan untuk menyesuaikan nilai masukan ke fungsi aktivasi. Arsitektur jaringan single layer hanya memiliki satu lapis dengan bobot-bobot terhubung, langsung menerima input dan mengolahnya menjadi output tanpa menggunakan hidden layer. Multilayer memiliki satu atau lebih lapisan input, satu atau lebih lapisan output, dan lapisan tersembunyi. Dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks karena lebih akurat. Kemudian fungsi pembelajarannya lebih rumit. Untuk competitive model atau recurrent model, itu hubungan antara neuron tidak diperlihatkan secara langsung pada arsitektur. Hubungan antara neuron dapat digambarkan sebagai jaring yang rumit. Ini lapisan penyusun JST yang tadi gambaran single layer, multi layer, competitive layer. Fungsi aktivasi yang dinotasikan dengan mendefinisikan nilai output dari suatu neuron dalam level aktivasi tertentu berdasarkan nilai output pengkombinasian linear UI. Ada beberapa macam fungsi aktivasi yang biasa digunakan, diantaranya adalah hard limit, threshold, symmetric hard limit, fungsi linear, fungsi saturating linear, fungsi sigmoid biner, fungsi sigmoid bipolar. Ini merupakan fungsi hard limit dirumuskan sebagai berikut. Ini fungsi hard limit dengan threshold dirumuskan sebagai berikut. Kemudian fungsi symmetric hard limit, ini perumusannya. Fungsi linear dirumuskan sebagai berikut. Fungsi saturating linear dirumuskan sebagai berikut. Sigmoid biner dirumuskan sebagai berikut. Ini fungsi sigmoid bipolar, perumusannya sebagai berikut. Untuk contoh, ada fungsi aktivasi biner besar bobotnya sama, memiliki threshold yang sama. Contoh, buat fungsi logika N, input X1 dan X2 dan Y sama dengan 1 jika dan hanya jika inputan 1. Ini jawabannya sebagai berikut. Ternyata berhasil mengenali pola dengan Y net 1 jika net lebih besar sama dengan 2, 0 jika net lebih kecil dari 2. Problem OR. Problem OR juga berhasil mengenali pola. Problem X1 N0 X2 berhasil mengenali pola. Problem XOR gagal mengenali pola. XOR, solusinya XOR sama dengan X1 pangkat X2 ternyata dibutuhkan sebagai layar tersembunyi. Ini merupakan tabel hasil akhirnya. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.